Previously on video. Nah, ini penting juga saya sampaikan Bu Las. Nah, kenapa nih kita mengatakan kita tidak boleh mengasingkan pasien TB, kan menular. Iya. Ya. Iya. Nah, Seperti itu ya kan sekarang. menular. Begitu, kenapa nggak dikarantina aja? Atau bikin Nggak diisolasi gitu ya. ya. Nah. Oke. Jadi begini Bu Las, untuk kuman penularan dari tuberkulosis, kenapa kita nggak boleh mengasingkan penderita TB? Padahal kan dikatakan penyakit ini menular. Nah, ini tergantung kepada daya tahan tubuh seseorang. Jadi apabila ada pajanan terhadap kuman TBC, nah itu yang terinfeksi hanya 30%. Yang 70% lagi tidak terinfeksi. Ya, artinya kalau ada 100 orang, hanya 30 orang yang terinfeksi. 70 orang lagi tidak 70 orang ini yang berdaya tahan tubuh ini ya, daya tahan tubuhnya bagus nah, ya. Dari 30% yang terinfeksi tadi, itu hanya 5% yang sakit TB. 95%-nya dia akan menjadi TB laten. Artinya dia tetap ada kuman TB masuk ke dalam tubuhnya tapi tidak ada gejala. Dia disebut dengan penderita TB laten. Nah, tapi penderita TB laten ini kalau dia daya tahan tubuhnya rendah, dia akan aktif tapi juga hanya 5%-nya. Yang 95%-nya dia tetap menjadi TB laten. Nah, karena itu makanya kenapa ya walaupun ini tingkat penularannya tinggi, kita tidak boleh terlalu takut, apalagi sampai mengucilkan atau mendiskriminasikan pasien-pasien TB. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu kenapa orang tidak mau dikatakan dia sakit TB, karena dia akan merasa minder. Seolah ini adalah penyakit yang menjadi aib gitu, seperti itu. Sudah cukup terang benderang sekarang ya Sobat Ceria tentang tanda gejala serta bagaimana mengetahui sakit TB-nya. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan ya Bu Ses ya. Kemudian kita masuk ke pengobatan dan cara pencegahannya. Ini yang paling penting tentu ya. Kita sudah tahu gejalanya dan kita sudah lakukan pemeriksaan, ternyata terbukti ditemukan kuman tuberkulosis di dalam dahanya. Maka pasien harus wajib minum obat anti tuberkulosis atau kita sebut OAT. Nah, minimal itu 6 bulan. Obat diminum setiap harinya secara teratur dan harus sampai tuntas. Jadi TB bisa sembuh asalkan minum obat secara teratur dan tuntas. Jadi jangan khawatir, jangan takut, TB bisa sembuh. Kadang-kadang baru minum obat beberapa hari karena beberapa gejala atau apanya, beberapa efeknya udah hilang batuknya, dia merasa sudah sembuh, jangan ya. Jadi pengobatan TB paru itu ada 2 tahap. Ya, 2 bulan pertama itu namanya tahap awal. Ya, kita berikan obat-obatan. Kalau sekarang kan kita sudah menggunakan obat FDC ya namanya, atau kombinasi dosis tetap dari pemerintah. Nah, jadi untuk tahap awal itu kita pakai obat merah, yang berwarna merah ya, Bu Las, yang terdiri dari rifampicin, isoniazid, ethambutol dan pyrazinamide. Jadi untuk 2 bulan pertama kita menggunakan obat tersebut. Jumlahnya itu tergantung kepada berat badan pasien ya. Jadi tidak sama untuk semua pasien. Nah, tahap selanjutnya itu tahap lanjutan. Kita menggunakan obat yang terdiri dari rifampicin dan isoniazid. Nah, selama 4 bulan. Juga dimakan setiap hari, Bu Las. Yang penting apabila ada keluhan segera konsul saja ya Sobat Ceria yang menderita TBC. Ketika ada keluhan segera konsultasi dengan fasilitas kesehatan terdekat. Jangan dihentikan minum obatnya karena obatnya harus diminum secara tuntas. Untuk pencegahannya sendiri tadi tadi kita tingkatkan daya tahan tubuh, kemudian apabila batuk segera diperiksa tadi kan Ibu. Untuk pencegahannya ketika ada dalam satu rumah itu yang menderita sakit TBC, bagaimana supaya keluarga yang di sekitar itu tidak terkena? Ya, baik.
tentu yang pertama itu adalah kita lakukan screening. Apabila ada dalam satu rumah penderita TB aktif, maka wajib kita periksa ya, terutama yang ada di dalam rumah dan juga pokoknya 10 sampai 15 orang di sekitarnya, termasuk juga tetangga ya, bolas kita periksa. Investigasi kontak namanya kalau dalam program TB itu Bu Ses. Apabila ada pasien yang kita curigai tentu memiliki gejala, maka kita wajib juga lakukan pemeriksaan dahak terhadap mereka. Nah, itu untuk pencegahan. Kita lakukan screening, deteksi dini. Kalau bisa, begitu ada penderita TB, segera dilakukan. Jangan menunda-nunda, ya. Kemudian, yang paling penting juga untuk lingkungan rumahnya adalah perilaku hidup bersih sehatnya, Bu Ras. Membersihkan lingkungan, untuk memperhatikan ventilasinya. Ini kadang-kadang masyarakat kita kadang malas buka jendela. Karena kita butuh cahaya matahari. Nah, kuman tuberkulosis akan mati dengan cahaya matahari. Jadi kita harus buka jendela supaya mataharinya masuk ya. Kadang-kadang kebiasaan meludah ya, yang sembarangan apalagi bagi penderita TB itu kadang-kadang buang dahak sembarangan, padahal udah diedukasi ya. Mudah-mudahan dengan adanya pencerahan ini, sobat ceria semuanya bisa lebih terbuka untuk membuang dahak sesuai dengan yang sudah dianjurkan, yaitu di tempat kayak di kloset atau di tempat penampungan dahak. Baik, kita masuk sekarang Bu Ses, beberapa mitos tentang TB ini. Ada mitosnya bahwa penyakit TB tuberkulosis ini adalah penyakit kutukan. Jadi aib seperti kata Bu Ses tadi. Ini mitosnya yang berkembang di masyarakat. Sekarang apakah itu mitos atau fakta gitu? Biar masyarakat kita lebih paham lagi nih Bu Ses. Ya. Jawab ya, itu mitos. Mitos ya. Jadi ya sobat ceria semuanya udah jelas ya itu mitos. Nah, jadi ini adalah penyakit menular. Penyebabnya sudah jelas, adalah kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi bukan karena sakit di guna-guna, bukan sakit turunan ya. Dan ini juga bukan suatu penyakit yang memalukan. Karena TB bisa mengenai siapa saja. Siapa saja, mau golongan orang berpendidikan setinggi apapun, kalau daya tahan tubuhnya udah rendah dan ada sumber penularan, dia bisa beresiko terkena TB. Baik, sudah cukup panjang lebar ya sobat ceria kita membahas tentang tuberkulosis ini. Kalau kita preteli semuanya nih akan memakan waktu yang lama. Yang penting kita sekarang adalah bagaimana kita sebagai masyarakat peduli lebih merangkul kepada keluarga kita yang menderita penyakit TBC. Untuk yang terakhir Ibu Ses, sebelum kita tutup podcast kita ini, kami minta kepada Ibu Ses sebagai dokter spesialis paru menghimbau supaya masyarakat kita ini lebih peduli dengan sakit TB dan apa tips dan trik untuk supaya kasus TBC ini bisa lebih kita tekan dan semua pasien-pasien batuk kita bisa dengan penuh kesadaran mereka bisa datang, Bu awayo batuk, Bu baru Bu gitu. Bagaimana membuka mata hati para warga kita yang masih kadang-kadang masih percaya dengan berita-berita hoax yang beredar di media sosial ya. Karena media sosial ini kan banyak positifnya, kadang juga ada negatifnya. Kami minta Ibu Dr. Ses memberikan himbauan kepada masyarakat kita. Iya, baik. Yang paling utama tentu adalah kita jangan bosan ya Bu ya, sebagai petugas kesehatan kita jangan bosan dan lelah untuk memberikan edukasi tentang tuberkulosis ini kepada pasien, terutama untuk pasien sendiri dan untuk keluarganya. Nah, ini yang paling susah ini Bu, ketika berobat yang bawa pasien satu orang, misalnya anaknya. Nah, kita jangan lupa mereka juga punya ete, tante, om, siapa gitu yang bisa mempengaruhi si pasien. Kalau mereka tidak paham, nah diiya-iyakan pula yang tadinya udah tahu dia sakit TBC, dia udah mau minum obat, akhirnya dipengaruhi. Nah, jadi tentu saja kita perlu memberikan penjelasan tidak hanya kepada pasien tapi juga kepada keluarga pasien ya. Saya yakin ini kita di puskesmas sudah
melakukan itu selalu Sudah, ya Ibu. sudah. Di setiap kesempatan, Setiap momen kesempatan. kita sudah Mm-mm. berikan penjelasan kepada masyarakat. Iya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mempunyai pasien tuberkulosis, kita harus memberikan dukungan penuh. Nah, memberikan dukungan ini dalam bentuk apa? Kita memberikan semangat dan dukungan kepada pasien agar makan obat secara teratur. Apabila ada efek samping, kita lihat dan kita anjurkan untuk berobat. Ya. Kemudian juga kita harus memberikan support. Nih jangan lupa, kita mungkin hanya memikirkan pengobatan, makan obat saja. Yang penting tuntas Gizi, gitu ya. gizi yang paling penting Hmm. untuk pasien tuberkulosis. Kita harus perhatikan nutrisinya yang bisa menyokong untuk penyembuhan pasien. Nah, karena kita lihat juga kalau pasien TB itu kan rata-rata pasien yang kurus ya. Iya. Nah, karena gejala TB-nya itu tadi udah mulai lama letih lesu, nafsu makan menurun sampai akhirnya berat badannya turun. Iya. Nah, tentu kita perlu memberikan asupan gizi. Nah, atau mungkin kalau di puskesmas ada kita bantu ya berupa memberikan PMT ya. PMT terhadap Tambahan. puskesmas. Mungkin itu kesannya sampai bulas. Nah, tapi itu sangat penting Iya. untuk pasien TB paru Untuk kita. menunjukkan dukungan Ya, kita untuk ya, menunjukkan kepada- dukungan kita. Nah, karena pasien TBC ini butuh dukungan baik dari petugas kesehatan maupun dari keluarga ya, Bu Ses. Iya. Iya. Karena kalau dia merasa tidak didukung, udah sakit, ibaratnya kena pukul, Iya. jatuh apa? Jatuh tertimpa tangga. Enggak, seperti itu. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Eh, Kemudian yang ketiga, tentu kita perlu melibatkan lintas sektor di sini karena untuk TB paru tidak hanya menjadi tugas dari iya. orang Iya, kesehatan, karena tapi seperti untuk terapi pencegahan TBC sendiri ya, Bu Ses tadi di terapi tadi kan ada Bu Ses jelaskan sedikit bahwa mencegah dengan ada pengobatan OAT dan ada terapi pencegahan. Jadi kadang-kadang itulah yang dari keluarga ini yang melarang gitu. Dan karena untuk memberikan supaya pasien yang keluarga yang kontak erat ini bisa mau minum terapi pencegahan itu, itulah kendala kami di puskesmas Bu Ses, bahwa saat ini capaiannya kita berbicara capaian itu masih rendah ya Bu Ses. Jadi begitu susahnya merangkul yang sakit kose Bu, kadang-kadang B-nya kan, apalagi kami yang tidak sakit Bu selalu minum B. Gitulah kira-kira Bu Ses beberapa fenomena yang kita hadapi di lapangan. mudah-mudahan dengan bersama kita dapat mewujudkan eliminasi TB 2030. Amin, insya Allah. Tos TB temukan, obati sampai sembuh. Baik Sobat Ceria semuanya, kalau kita kuliti semuanya kita tidak akan cukup waktu kita. Semoga dengan ini, dengan pencerahan ini, Sobat Ceria bisa lebih paham dan lebih peduli lagi dengan penyakit TBC di sekitaran kita. Dan kita berharap semoga eliminasi TB yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia segera terwujud, tentunya dengan kerjasama petugas kesehatan dan juga lintas sektor serta masyarakat semuanya. Baik Sobat Ceria semuanya, sudah panjang lebar kita bahas tentang penyakit TBC. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Dr. Elsa Smita, spesialis paru, yang telah meluangkan waktunya untuk Puskesmas Kampung Baru Padusunan untuk berbagi ilmu, untuk memberikan kita semangat dan supaya eliminasi TB di wilayah Puskesmas Kampung Baru Padusunan secara umumnya di Indonesia bisa terwujud. Ingat pesannya dari Puskesmas Kampung Baru Padusunan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria.